Selamat datang di presentasi kami tentang perencanaan dalam manajemen. Kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Perencanaan dalam Manajemen dari mata kuliah Pengantar Manajemen. Materi ini akan dipresentasikan bersama-sama oleh kelompok 3 dengan saya sendiri, Ainul Aulia. Saya Yohana Febiani. Saya Muhammad Rizky Rifani. Saya Muhammad Iqbal. Semoga presentasi ini bisa berguna di masa yang akan datang. Happy watching and enjoy. Halo, kita mulai dari dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya perencanaan itu? Menurut definisi dalam materi kita, perencanaan itu bukan cuma bikin daftar tugas, tapi lebih ke proses memilih kegiatan, menetapkan tujuan, kebijakan, bahkan program-program yang bakal dijalankan organisasi. Nah, biar rencana itu nggak bikin bingung, ada 4 sifat utama yang harus dipenuhi. Pertama, sederhana dan jelas. Pakai bahasa yang gampang dimengerti biar nggak salah tafsir. Ambiguitas itu musuh utama eksekusi. Kedua, fleksibel. Artinya kalau ada perubahan nggak perlu ganti seluruh rencana. Cukup sesuaikan aja. Fleksibilitas itu penting karena dunia usaha selalu berubah. Yang ketiga, stabil. Jangan terlalu sering diubah biar tim kita tetap fokus dan nggak kehilangan arah. Keempat, komprehensif, mencakup semua fungsi organisasi, bukan cuma satu departemen aja. Sekarang bagaimana caranya membuat rencana? Menurut Hani Handoko di tahun 1999, prosesnya punya 4 tahap. Yang pertama, tetapkan tujuan dulu, mau kemana, ini fondasinya. Yang kedua, diagnosis situasi saat ini, internal dan eksternal, apa kekuatan dan kelemahannya. Ketiga, identifikasi hambatan dan kemudahan. Yang keempat, baru deh kembangkan rencana konkret untuk capai tujuan tersebut. Lalu, kenapa sih kita repot-repot bikin rencana? Ada 2 alasan besar. Yang pertama, protective benefits. Ini sisi defensif, biar nggak salah ambil keputusan, minimalisir resiko, seperti pakai helm sebelum naik motor. Yang kedua, positive benefits. Sisi ofensif, biar sukses capai target, bahkan melebihi ekspektasi. Perencanaan tentu saja sangat penting dan diperlukan. Beberapa manfaat perencanaan antara lain, yang pertama, membantu menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kedua, mempermudah koordinasi antar bagian. Yang ketiga, membuat tujuan lebih jelas. Yang keempat, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Namun perencanaan juga memiliki kelemahan. Misalnya, bisa memakan waktu yang lama dan terkadang membuat organisasi kurang fleksibel dalam bertindak. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana perencanaan berkaitan dengan fungsi manajemen lain. Yang pertama, pengorganisasian, organizing. Menurut Siagian 1983, pengorganisasian adalah pengelompokan orang, alat, tugas, wewenang, dan tanggung jawab supaya tercipta kesatuan gerak. Dan ingat, struktur organisasi dibentuk untuk mendukung rencana. Jadi, rencana dulu, baru struktur. Yang kedua ada pengarahan, directing. Ini tentang pengarahan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan. Tanpa rencana pengarahan jadi nggak fokus. Yang ketiga ada pengawasan, controlling. Ini evaluasi kinerja terhadap rencana. Tanpa rencana, nggak ada standar buat mengatur kinerja. Jadi pengawasan itu seperti cermin. Refleksi apakah kita sudah sesuai jalur atau belum. Sekarang mari kita lihat jenis-jenis perencanaan berdasarkan tingkatan organisasi. Yang pertama, perencanaan strategis dikembangkan oleh top manajemen untuk jangka panjang dan bersifat visioner. Contoh, visi perusahaan 10 tahun ke depan. Yang kedua, perencanaan taktis dibuat manajer menengah atau di bawah.
Fokus operasional dan jangka pendek, contoh rencana penjualan bulanan. Berdasarkan dimensi, waktu jangka panjang, periode di atas 5 tahun bersifat strategis dan visioner. Yang kedua, jangka menengah, periode 1-5 tahun bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibandingkan rencana jangka panjang, cocok untuk manajer inti. 3, jangka pendek, periode di bawah 1 tahun bersifat sangat operasional dan mempengaruhi aktivitas harian. Jadi perencanaan itu nggak satu ukuran untuk semua. Harus disesuaikan dengan tingkatan dan waktu. Untuk penjelasan selanjutnya dan saya serahkan ke teman saya. Sekarang saya melanjutkan ke jenis perencanaan berdasarkan arah atau dimensi jenis. Yang pertama ada top down planning, dibuat pimpinan puncak, misalnya pemerintah pusat lalu disampaikan ke bawah. Cocoknya untuk organisasi hierarki ketat. Yang kedua ada bottom up planning yang dibuat tenaga perencanaan di tingkat bawah, misalnya seperti provinsi, kabupaten, lalu diajukan ke atas yang lebih partisipatif. Yang ketiga ada horizontal planning, lintas sektoral, misalnya peningkatan SDM yang melibatkan pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja secara bersamaan. Yang keempat ada gabungan top down dan bottom up, mengakomodasi kepentingan pusat dan daerah dengan partisipasi aktif yang kedua belah pihak. Ini paling ideal untuk organisasi kompleks. Menurut Lembaga Administrasi Negara 2007, ada juga tipe-tipe perencanaan spesifik. Tujuannya objektif dirumuskan pimpinan atas berdasarkan penilaian ekonomi, sosial, politik. Yang kedua ada strategi, jangka panjang menjadi acuan taktik di level bawah. Yang ketiga ada kebijakan, batasan ruang lingkup pengambilan keputusan. Yang keempat ada prosedur, urutan kronologis tindakan. Yang kelima ada anggaran, perencanaan dana untuk periode tertentu. Yang keenam ada rencana proyek, gabungan dari tujuan kebijakan, prosedur, dan anggaran. Yang ketujuh ada rencana fungsional, garis tindakan di bidang fungsional tertentu. Sekarang, siapa yang bertanggung jawab menetapkan tujuan perencanaan? Yang pertama ada staf perencanaan yang bantu koordinasikan aktivitas bahwa teknik dan alat khusus yang berbeda sesuai situasi. Yang kedua ada satuan tugas perencanaan, tim khusus dari manajer lini dengan minat khusus yang membantu mengembangkan rencana. Yang ketiga ada dewan direksi yang bertugas menetapkan misi dan strategi perusahaan. Yang keempat ada CEO, individu paling penting dalam proses perencanaan yang bertanggung jawab implementasi strategi. Yang kelima ada komite eksekutif puncak yang bekerja sama sebagai kelompok. Yang keenam ada manajemen lini. Komponen terakhir punya otoritas formal dan tanggung jawab yang langsung. Selanjutnya ada variasi tanggung jawab. Ini tergantung ukuran organisasi. Organisasi besar internasional lebih fokus pada perencanaan jangka panjang, sementara lokal lebih fleksibel. Pembahasan lebih lanjut akan dilanjutkan dan diakhiri oleh teman saya. Terakhir, kita akan membahas tentang metode populer yaitu manajemen by objective atau MBO. MBO itu metode formal atau semi formal yang menghubungkan tujuan organisasi dengan perencanaan melalui partisipasi bawahan. Tujuannya mendorong bawahan terlibat, memperjelas tujuan dan komunikasi hasil yang diharapkan. Kemudian tahap pelaksanaannya, yaitu yang pertama persiapan, siapkan dokumen dan data yang diperlukan. Kemudian yang kedua, penyusunan atau jabarkan tugas pokok dan fungsi tiap bagian agar terintegrasi mencapai visi dan misi. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu lakukan seluruh kegiatan manajemen, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, dan koordinasi, sinkronisasi. Yang keempat, pengendalian monitor, evaluasi, penyesuaian, yaitu pastikan tujuan tercapai lewat kegiatan keseluruhan. Keuntungan MBO
Yang pertama, motivasi karyawan naik karena mereka dilibatkan. Yang kedua, pengawasan lebih efektif karena standar penilaian jelas. Yang ketiga, koordinasi antar tujuan dan rencana meningkat. Yang keempat, komunikasi vertikal dan horizontal jadi lebih lancar. Tapi ada kekurangan juga. Yang pertama, ketergantungan tinggi terhadap pihak lain. Yang kedua, terlalu fokus jangka pendek, bisa abaikan visi jangka panjang. Yang ketiga, gagal jika tidak ada komitmen kontinu dari manajemen. Puncak, itu saja presentasi materi yang bisa kami sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perencanaan dalam manajemen. Terima kasih sudah menonton sampai akhir untuk teman-teman semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga dari ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.